Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap selalu semangat. Hari ini kita akan belajar daring ya. Anak-anak kelas 4 SD atau MI, kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1 sampai 3. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah manfaat keragaman, hubungan gaya dan gerak, cerita rakyat, Aladin dan teko ajaib, cerita rakyat angsa dan telur emas, dan nelayan dan ikan emas. Selain itu, kita akan mempelajari juga pekerjaan penghasil barang dan jasa. Halo, ingat pesan ibu ya. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan, kita harus selalu berdoa. Ya, berdoa kepada Allah agar dilancarkan, ya, diberi kemudahan. Tidak lupa Bu Guru selalu mengingatkan kepada anak-anak agar selalu beribadah. Beribadah di sini adalah kalau anak-anak muslim itu yang wajib itu harus kita laksanakan. Contohnya sholat 5 waktu, nanti ada puasa Ramadan yang akan datanya sebentar lagi, kemudian ada zakat, banyak sekali ya beribadah. Selain itu, berbakti kepada orang tua itu juga merupakan ibadah. Kita menahan marah itu juga merupakan ibadah. Kemudian juga kita berlatih dari sekarang itu bersedekah. Itu pun juga ibadah. Dan kalau kita sudah melaksanakan semua itu, nah doa kita adalah semoga kita tergolong orang yang akan menjadi penghuninya surga. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa anak-anak untuk belajar dimanapun dan kapanpun ya. Nah, kalau kita sudah maksimal dalam mengerjakannya, kelak kita juga yang akan menuai jerih payah kita dalam belajar dan beribadah. Dan untuk para orang tua yang menemani anaknya di rumah, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anaknya. Nah, kenapa saya ingatkan seperti ini? Karena ada hadis ya. Ayo belajar sepanjang hayatnya. Ini tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Abdurrahman. Ya, jadi ada hadisnya. Jadi Bu Guru tekankan. Nah, karena ini masih dalam keadaan pandemi, ingat pesan Ibu juga ya. Kita selalu memakai masker, ya. Kemudian jangan jaga jarak. Kemudian kita belajarnya, bekerja dan beribadahnya di rumah saja dan selalu mencuci tangan memakai sabun. Pada subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Lihatlah gambar yang ada di depan anak-anak. Nah, ini ada Siti dan Lani bermain sepeda di taman ya, dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba, ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Nah, ini Lani mendorong. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Nah, ini gaya. Masih ingat ya, gaya.
Jadi dorongan Lani ini menimbulkan gerak, gaya menimbulkan gerak. Kembali lagi dengan Nandita Channel. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Nah, ini juga sama ya. Ini penjual bakso mendorong gerobaknya. Mendorong itu adalah gaya. Dan gerobaknya menjadi maju atau bergerak, ini menimbulkan gerak. Jadi gaya, jadi hubungan gaya dengan gerak. Nah, ayo mengamati. Jadi ini gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ya, gambar di atas ini menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak, membuka dan menutup. Yang kedua ini gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Jadi ini gambar bus melaju kemudian berhenti. Gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Ya. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Ya, kalau bahasa Jawanya malam itu loh ya. Pada peristiwa itu anak bermain malam atau plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Merubah bentuk benda. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan gerak benda. Berikut menunjukkan ya, gambar berikut ini menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Melambungkan bola ke atas ini lalu memukul bola. Jadi nanti arahnya bisa berbeda-beda. Nah, ini ada cerita yang berjudul Angsa dan Telur Emas Aesop. Nah, silakan anak-anak berhentikan videonya, kemudian membaca sebentar. Nah, dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran atau amanat. Ya, kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi akan kehilangan semua yang dimilikinya. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian yang mendengarkan dongeng ini dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Kakak Vira akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Petani dan Angsa Bertelur Emas. Baiklah, langsung saja ya. Ini dia ceritanya. Seorang petani sedang berjalan pulang pada sore hari setelah beraktivitas di kebunnya. Ia bersiul-siul dengan riang. Entah kenapa, ia begitu senang. Ia sendiri pun tidak tahu. Ia seperti merasa keberuntungan akan menghampirinya pada sore itu. Dalam perjalanan, tiba-tiba ia melihat seekor angsa yang tampak lelah. Petani menangkap angsa itu dengan hati-hati, lalu membawanya pulang. Sesampainya di rumah,
ia langsung memberi makan angsa itu dalam jumlah yang cukup banyak. Rupanya si angsa benar-benar lapar. Ia menyantap habis semua makanan itu. Kemudian Pak Tani menaruhnya di belakang rumah. Malam itu si angsa tidur dengan nyaman di sana. Keesokan paginya, petani hendak memberi makan si angsa. Betapa kagetnya ia tak kala melihat sebuah telur emas di dekat angsa. Wow, rupanya angsa itu menelurkan emas. Apakah emas ini asli? Kata petani dalam hati. Maka setelah memberi makan angsa, ia segera pergi ke tukang emas langganannya. Sekedar untuk memastikan keaslian telur emas yang dihasilkan oleh si angsa. Ini emas murni dan harganya sangat mahal karena ukurannya yang besar, kata si tukang emas sambil mengamati telur emas yang dibawa oleh si petani. Kontan saja si petani melonjak gembira mendengar perkataan si tukang emas. Petani langsung menjual telur emas saat itu juga dan kemudian membawa uangnya pulang yang sangat banyak. Sejak saat itu angsa terus mengeluarkan 1 telur emas setiap hari. Si petani sangat gembira. Namun rupanya ia masih merasa belum cukup. Dalam hati ia berkata, seandainya angsa ini mengeluarkan lebih dari 1 telur emas setiap hari, maka aku pasti akan semakin kaya raya. Petani memangsa angsa untuk mengeluarkan lebih dari 1 telur emas setiap hari. Tak disangka, si angsa bisa melakukannya. Setiap hari ia mengeluarkan 2 telur emas. Kekayaan si petani pun semakin berlimpah. Tapi rupanya ia masih belum puas juga. Ia ingin lebih kaya lagi. Meskipun sebenarnya saat itu ia sudah sangat kaya berkat telur emas yang dihasilkan oleh angsa ajaib. Angsa itu benar-benar hebat, kata petani. Ia bisa mengeluarkan 2 telur emas setiap hari. Aku ingin cepat kaya. Aku tidak ingin menunggu besok. Aku akan menyembelih angsa itu dan mengambil seluruh emas yang ada dalam tubuhnya. Si petani benar-benar melaksanakan rencananya itu. Ia menyembelih si angsa tanpa berpikir panjang. Sayang sekali, ambisinya tidak terwujud. Di dalam tubuh angsa itu rupanya tidak ada emas sama sekali. Kemana emasnya? Seru si petani panik. Ia memeriksa sekali lagi tubuh angsa yang sudah disembelihnya. Namun, ia sama sekali tidak menemukannya. Kini ia hanya bisa menyesali kebodohan dan keserakahannya sendiri. Seandainya aku bisa bersabar dan tidak serakah, pasti saat ini angsa itu masih terus mengeluarkan telur emas, keluh petani. Sayang, aku telah bertindak gegabah. Keserakahan telah membutakan pikiranku. Demikianlah dongeng petani dan angsa bertelur emas. Pelajaran yang dapat kita petik dari dongeng tersebut adalah keserakahan hanya akan membuat manusia hancur. Karena itu, berhati-hatilah dan hindari sifat buruk ini. Syukurilah setiap nikmat yang kita punya. Hal ini akan membuat hati kita lebih tenang, lapang, dan bahagia. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya dongeng kita. Sampai jumpa pada dongeng berikutnya. Dadah. Nah, sekarang kita berlatih yuk. Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas di atas, jawablah pertanyaan berikut. Persatu, apakah inti dari teks cerita tersebut? Inti cerita di atas ya, seperti bisa dibuat hikmah ya, hikmah cerita tadi ya, bisa dimasukkan ke dalam jawabannya. Siapakah tokoh utama? Nah, tokoh utamanya tadi siapa? Tentang siapa gitu ya. Bagaimana sikap yang dimiliki tokoh utama? Nah, sikap itu biasanya wataknya ya. Bisa baik, jahat, atau serakah, sombong, rendah hati, dan sebagainya. Nomor 4, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Nah, tadi kan
sudah dia memperoleh banyak kekayaan ya, terus sikapnya itu harus bagaimana gitu. Nomor 5, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Nah, tentunya bersyukur ya, jangan kita itu serakah ya. Pada pembelajaran 2, nah ini Siti ya, aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku di Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita belajar bersama-sama. Amatilah gambar benda-benda berikut. Nah, benda-benda pada gambar di atas ini merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud benda 3 dimensi? Tuliskan pendapatmu mengenai pengertian benda 3 dimensi pada kolom berikut. Ya, jadi terlihat dari samping. Jadi dia itu ada bentuknya ya kalau 3 dimensi. Nah, ini kita membaca yuk. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi ya, karena gambar itu kan hanya terlihat saja ya, tidak bisa diraba. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar saja, Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Jadi yang misalnya meja itu 3 dimensi, kemudian kita gambar pada buku gambar. Nah, gambar pada buku gambar itu yang disebut dengan gambar 2 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Volume itu isinya ya. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Masih banyak lagi ya benda di rumah yang merupakan benda 3 dimensi. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, ciri-ciri ya. Ciri-cirinya adalah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun, jadi dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dan memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud, benda kubistis, ini berasal dari kata kubus ya, benda-benda yang berbentuk kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang penting kotak-kotak ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah benda silindris. Benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elik. Contohnya botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. Ya tidak harus benar-benar seperti ini ya. Tapi yang penting pokoknya merupai silinder seperti ini. Itu merupakan silindris. Kemudian benda bebas, benda adalah benda-benda yang tidak beraturan. Contohnya batu yang seperti ini kan tidak beraturan. Kemudian buah pepaya, buah atau pohon. Ini kan tidak beraturan ya, tidak kotak, tidak silinder. Jadi dinamakan benda bebas. Nah, teko merupakan benda 3 dimensi ya. Nah, ini teko. Ya, kalau gambarnya seperti ini namanya 2 dimensi kalau digambar. Tapi kalau tekonya sendiri itu merupakan benda 3 dimensi. Saat kita melihat teko, mengingatkan kita pada cerita ini ya, Aladin dan lampu ajaib. Siapa yang tahu ya ceritanya ini? Nah, cerita ini merupakan cerita fiksi. Ya, yuk kita cari tahu tentang cerita Aladin dan lampu ajaib. Sekarang, ayo mengamati. Amatilah gambar peristiwa anak bermain ketapel. Paman menimba dengan ember dan perajin membuat gerabah berikut. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini anak bermain ketapel. Dia menarik ya.
Tapi kalau bermain jangan diarahkan ke temennya, nanti bisa kena. Kemudian nomor 2, ini paman menimba ember, dia juga menarik timba. Ini melakukan apa ya? Kita lihat dulu. Nah, kemudian nomor 3 ini perajin membuat gerabah. Dia ini misalnya ini itu tanah, kemudian ini ada mesinnya yang muter, kemudian dibuat seperti guci. Ya, jadi dari bentuk yang tidak beraturan ini menjadi guci. Nah, silahkan kita tulis ya. Tulis hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa yang tadi. Nah, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah bagaimana? Coba. Jadi paman melakukan gaya dengan cara menarik timba, menimbulkan timbanya tadi bergerak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu hubungannya ya. Kemudian hubungan gaya bermain ketapel. Ya, kalau ketapel bagaimana? Kalau ini tadi bisa gaya membuat diam menjadi bergerak. Ya, karena misalnya timbanya tadi diam kemudian digerakkan oleh paman. Yang kedua, membuat dari benda diam berubah arah geraknya. Ya, karena setelah ditarik ini batunya nanti bisa ke kanan, bisa ke kiri, bebas kita yang menarik ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat benda berubah bentuknya. Jadi membuat gerabah ini adalah jadi dari benda melakukan perubahan bentuknya yang berubah. Itu bisa dituliskan di sini. Oke? Lanjut. Pada pembelajaran 3, pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Jogja. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI. Siti membeli ikan bersama ibu di TPI. Banyak nelayan pulang melaut. Nah, nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai, karena mereka mencari ikan. Berbicara dengan nelayan, ingat tidak dengan cerita fiksi nelayan dan ikan mas? Nah, silahkan kita baca sebentar ya. Silahkan kita baca sebentar, di pause ya, agar tahu isinya apa. Begitu. Ya, saya bacakan sebentar ya. Saya beri contoh, kemudian anak-anak membaca sendiri. Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah, diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Kita langsung ke sini, oke? Ya, nanti ini ketiga. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala. Tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa, karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena tidak meminta apapun dari ikan mas.
padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Silakan anak-anak lanjutkan sendiri dengan intonasi yang bagus. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan tugas, kita bicara dulu tentang tokoh utama. Tokoh utama itu apa ya? Tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh yang paling banyak diceritakan, bahkan pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan ditemui dalam setiap halaman. Sedangkan tokoh pembantu atau tambahan ini tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu ini sekadar menunjang tokoh utama saja. Tokoh juga dibedakan menjadi berdasarkan peran ya, yaitu protagonis dan antagonis. Kenapa protagonis? Karena tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik atau masalah dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. Berdasarkan cerita di atas, silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini ya. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Manfaatnya apa? Manfaat keragaman ya. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu, belajar bersosialisasi karena banyak beragam orang ya. Kemudian kita belajar juga bertoleransi, saling melengkapi sesama individu dan bisa hidup rukun dalam masyarakat. Nah, tugasnya anak-anak adalah membuat tabel seperti ini kemudian mengisikan. Ya, jadi jenis perbedaan ini ada usia berbeda. Sikap yang harus kita punyai apa? Menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa ya. Manfaatnya hidup rukun. Yang fisiknya, kalau kita pendek ada teman kita tinggi, sikapnya juga harus menghargai juga. Manfaatnya ya misalnya kalau kita mau minta tolong untuk mengambilkan sesuatu yang di atas juga bisa. Terus kegemaran, agama, suku, silakan anak-anak isi ya. Nah, di sini ada gambar petani. Pekerjaan ya merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa ya? Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu menghasilkan barang. Apa saja? Ya, contohnya petani menghasilkan padi, jagung, dan sebagainya. Nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, wool, penjual kue menghasilkan kue, perajin menghasilkan barang kerajinan. Yang kedua menghasilkan jasa. Maksudnya apa? Pekerjaan yang dihasilkan bukan barang, tetapi bisa dirasakan atau dinikmati. Contohnya apa? Guru. Ya, guru bekerja bisa diterima oleh murid, jadi bukan barang. Dokter. Jadi bisa dirasakan. Jadi orang yang sakit berkujur ke dokter, berobat, nanti yang dirasakan bisa sehat kembali. Perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, seniman, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tugas. Silahkan anak-anak mengerjakan tugasnya. Nah, pekerjaan di teknik masyarakat di sini ada peternak, ada dokter, ada guru. Oh maaf. Iya, bebas. Ini semua pekerjaannya. Nah, jika menghasilkan barang ini dicentang, jika menghasilkan jasa ini yang dicentang. Jadi centangnya cukup satu saja. Silakan bekerja. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.